Ya. Ya, langsung serak di awal. Welcome back to Arkas RRI Podcast. Setelah kemarin kita bahas, tapi no visual gitu ya. Kita bahas Betul. masalah Starlink ya, Dok. Kalau nggak salah ya. Bukan, maaf. Itu tuh bahasan di op-air. Kita bahas tentang konser. Betul. Kita bahas tentang konser, euforia konser sekarang. Dan masih bareng Edo dan juga Arini. selalu lupa kenalan kita ya. Karena aku ngerasa semua orang sudah kenal dengan kita. Apalagi sama tamu kita yang satu ini ya, Arin ya. Ini artis kenamaan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan malah. Bahkan dia sekarang sudah nggak di Kalsel lagi terkenalnya, Dok. Benar-benar kayak Dimana? nasional Indonesia, Jakarta, pulau manapun orang kayaknya udah kenal sama dia. Sepertinya merendah sedikit ya. Menunduk. Coba Tapi kita. biasanya setelah ini meninggi. Betul, kita sapa dulu. Halo Fadil, Halo, Dil. selamat pagi, siang, sore, malam ya. Sudah mulai ya? Oh Sudah sudah. Apa kabar, Dil? Alhamdulillah baik. Baik. Kak Arini dan Kak Edo bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Panggil Arini dan Edo aja kali ya. Kayak tua banget ya pakai Kak. Bener, panggil Arini Edo aja nggak apa-apa. Terlalu kualat nanti. Oh, Enggak. enggak. Tapi Padil nih kayaknya saking emang beneran sibuknya, Dok. Kita aja secara off air aja lama banget nggak ketemu dia. Aku sering ketemu Fadil, tapi di sebelah ya Dil ya. Ya betul. Nah, Tapi lagi sebelah siaran. juga jarang juga sih. Oh iya, waduh. Semakin memperkuat ya. Di sebelah mana sih maksud dia mereka ini? Tapi nggak penting itu, karena kita pengen ngobrol sama Fadil hari ini ya, Dok. Betul. Karena sebenarnya kita tahu kalau dari lama banget lah Fadil ini menggeluti dunia Musik ya. musik. Tapi beda nih musiknya daripada yang jelaskan, Musik Dok. tradisional, benar kan? Betul. Betul. Kita bilang musiknya itu berarti Madihin kah atau acaranya itu Madihin, Dil? Kalau Madin itu kan nama kesenian budayanya, seni budayanya itu disebut dengan Madihin. Seperti itu Kak. Sebenarnya Madihin juga tidak bisa disebut dengan musik ya. Seni Iya. musik. Karena Madin ini adalah sastra lisan seperti pantun. Oke, berindam, maaf ya. seperti Kita itu. makanya nih fungsinya Fadil di sini adalah membenarkan kita iya. semua ya. Aku juga pernah ngegarap dokumenter tuh seputar sastra lisan di Dayak juga. Iya. Karena banyak juga kan di sini sastra lisannya teman-teman. Oh gitu. Berarti Madihin ini termasuk dalam sastra lisan. Sastra ya? lisan dan sudah diakui oleh warisan pusaka benda. Warisan Oke. masyarakat Indonesia. Oke. Jadi Madihin, kalau ada Fadil, di situ ada Fadil, ada Madihin, di situ ada Madihin, ada Fadil. Oh. Iya. Dan ada di hahaha. Wah, kita belum ke situ. So asik banget ya. Asik memang karena itu Tapi, terjadi gitu. Iya mungkin ini jadi pembuka juga buat teman-teman yang mungkin penasaran kenapa sih Fadil bisa settle ya sampai hari ini gitu. Settle gitu. Bahasanya tuh. Tapi sebelum ke settle gitu, sebelum adanya kata-kata settle itu kan berarti Fadil memilih nih, Dok, dari sekian banyak kesenian, dari sekian banyak budaya gitu. Fadil, maaf nih kita harus tanya tapi Betul. Fadil lahir tahun berapa? Tahun 2001. Berarti sekarang 23 tahun. Betul. Berarti Gen Z ya Fadil ya. Ya Gen Z. Dia sangat Gen Z banget. Kan Nah, 97 juga Gen Z. Kita juga Gen Z. Oh. Iya sih. maksudnya dia Anda tuh jangan sangat merasa tua loh. Kenapa jadi merasa tua ya? Enggak, bukan. Tapi memang anak-anak tahun 2000-an tuh menurut aku walaupun kita juga Gen Z, tapi mereka tuh lebih sangat mewakili Gen Z Iya. gitu. Karena kita Iya. tuh cuman dekat sama Gen Z aja 90. Sama iya walaupun orang bilang early Gen Z lah apa ya, sama aja. Perbatasan antara Gen Z dan milenial ya. Betul. 97. Nah. Udah ya. Kawan banget nanti ya. Tapi kenapa pertanyaan umur ini aku tanyakan gitu? Karena kita balik lagi ke kesenian Madihin. Kalau kita flashback sejarah Madihin kayaknya terlalu panjang gitu ya. Tapi kita tahu kalau Madihin ini biasanya di Banjarmasin ataupun di Kalimantan Selatan tuh aku jujur ya memang jarang banget lihat yang bener-bener muda yang main. Sih. Kita lihat maestro-maestro kita itu kan memang sudah ya, beliau emang sudah berumur tapi bukan yang tua banget ya, cuman jarang banget nih umuran Fadil yang main. Nah Fadil ini udah berapa tahun, tadi di off air dia bilang, aku spill ya guys, katanya udah 7 tahun ya. Betul. 7 tahun tuh berarti kurang lebih 2000? 7 tahun. Berarti 2015 atau 16 ya? Oh iya 2000 berapa 7 tahun 2017-an. 2017an bener. 2015-an awal. 2015. Nah, berarti lebih. 14 tahun guys. Ah, kamu 14 tahun? 14 tahun. Enggak lah. 9 tahun. Bener 9 tahun Edo. Gimana sih matematikanya nih? Maaf ya. Aneh banget. Ketahuan ya lanjut Ya, deh. sangat asik atau perasaan kita saja ya. Tapi benar berarti malah lebih daripada 7 tahun ya. Iya, Ini berarti. 9 tahun tuh udah dikurasi dari ya cuman suka sampai akhirnya benar-benar jadi karir. Itu awal pertama kali Kak untuk tampil. Kalau awal suka udah lama. Udah lama. Oh, udah lama. Udah lama. udah. Kenapa awal kali pengen suka tuh apa? Yang Kan bikin kamu dulu ya suka? di zaman dulu nggak ada ya. Di zaman nih lama nih. Zaman apa dulu ini? nggak zaman bahari juga. Kuliah apa pas masih sekolah? Waktu anak-anak kan dulu kan TV swasta kan banyak tuh menampilkan kesenian-kesenian budaya. Nah dari situlah tertarik seperti itu. Si. Dan ketika itu ngeliatnya Madihin ya? Madihin.
kok bisa Mahdin dengan irama yang sama, dengan spontanitas, improvisasi kata-katanya kok bisa gitu loh. Spontanitas sih yang bikin kita kaget sih sama kesenian itu memang ini perlu otak yang sangat encer ya, Dok. Perlu hafal KBBI ya kan? Iya, KBBI. Malah Madihin ini dia harus pintar memahami situasi. Dia jadi tamunya siapa, dia harus lihat premis apa yang dia pakai untuk mancing kan. Betul. Ini makanya terlalu cepat kita ke situ. Kita balik lagi. sorry. Dari awal-awal kita memang ya, kayak gitu anaknya, emang kayak akhirnya gara-gara lihat-lihat akhirnya Fadil tertarik nih. Dari tertarik kita perpendek gitu ya. Dari tertarik lama-lama Fadil akhirnya latihannya tuh emang otodidak atau emang ada orang terdekat coach kan, iya atau kayak gimana? Ya, memang kalau awal sama sekali itu pasti otodidak Kak. Terus beriringnya waktu awal-awal kuliah kalau nggak salah tuh ada dulu workshop Madihin. Workshop Madihin. Kamu kuliah di mana? Kagak apa ya di UIN Antasari gitu. Oke. Terus halo teman-teman UIN. Enggak ditanya ya jurusan apa gitu loh. Jurusan apa? Jurusannya manajemen dakwah. Tapi kelakuannya tidak dakwah ya. Jangan dong kalau itu tuh cukup Fadil dan orang tua dan semuanya. Enggak jadi pendakwah loh gitu. Tapi banyak kan pemadihin yang emang pada akhirnya konteksnya itu dakwah. Betul. Contoh kan sekarang kayak Bapak Anang Sahrani kan dia fokus di Madihin dakwah. Karena memang Madihin ini pada awalnya memang media dakwah kan untuk penyebaran agama Islam seperti itu Kak. Oh iya. Iya betul. Oke. Nah, jadi baik lagi akhirnya berarti ada workshop ya. Betul. Ada workshop di situ. Akhirnya udah belajar, udah ngerasa tambah suka dong. Betul. Udah ngerasa kayak wah ini emang kayak aku emang di sini nih gitu. Jadi padahal tapi dari awal kan setahu aku sekarang Fadil tuh bertim ya. Betul. Iya kan? Enggak yang sendiri. Maksudnya kalau dari cerita ada timnya kan gitu ada timnya gitu. Start akhirnya Madihin ini ternyata alhamdulillah membukakan pintu lain lah gitu. Bukan hanya sekedar untuk hobi saja. Relasi juga. Ternyata malah jadi pintu rezeki juga buat Fadil. Bener ya? Alhamdulillah. Apa yang bikin kamu deal pertama kali? Wah, aku tampil nih Madihin. Ketika itu apa? Ada inget gak masih momennya? Waktu kan zaman perpisahan sekolah Kak. Iya. Ada momen itu. Ada momen itu karena waktu itu disuruh tampil Madihin. Terus melihat ekspresi teman-teman senang, tertawa. Oh kok enak, awalnya coba-coba. Ya paham. Kita bikin senang orang juga ya. Iya betul. Dari situ terus mikir bisa nih kedepannya bisa jadi karir mungkin ya. Atau ada yang mantik dulu, maksudnya kayak awalnya nggak kepikiran jadi karir, terus ada kayak coba ada temen juga kah mungkin lingkungan? Iya tadi awalnya kepikirannya cuma dicoba-coba aja Kak. Emang coba-coba, ternyata seru. Terus pas kuliah di Banjar. Karena jujurly saya orang jujurly Banjar Selatan lah. Nah kebetulan saya itu kan orang kampung yang tidak besar di kota Banjarmasin, hanya orang kampung yang sederhana. Dari mana Dil? Aduh, Gak bisa disebut ya, gak apa ya. Tapi jangan dibilang kampung lah, maksudnya kayak santai. Iya memang kampung, memang kampung gitu loh. Klien jangan-jangan. Aku mencoba untuk memperhalus dia. Dong. Oh di mana? Ini artinya motivasi bahwa orang kampung juga bisa loh. Iya. Oke. Emang di mana, daerah mana? Anjir. Kan makanya enggak. Ini sebuah kampung. Eksplisit, ini bukan kata-kata yang kasar ya guys. Ini emang daerah kita di sini tuh ada yang namanya daerah Anjir. Dan ini perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ya guys. Berapa jam sih kalau dari? Enggak lah, paling 1 jam lah kalau dari Kota Banjarmasin. Oke, long shot. Berarti di Anjir itu kah kamu, aduh gimana? Intinya di tempat kamu. Di kampung itu maksudnya udah tahu nih as long Madihinnya kayak gimana gitu. Iya, karena dulu kan waktu almarhum Maestro Madihin, almarhum Ayahanda Haji John Terala tuh kan sering juga main di sana. Jadi orang masyarakat di sana juga tahu bahwa Madihin itu seperti itu. Ada sosok idola yang kamu lihat ada. Ya. Dia emang udah lihat sosok itu dari dia di sana gitu ya. Oke. Jadi emang ini sangat lingkungan tuh mendukung Fadil ya. Betul. Dan sebenarnya untuk idola semua legend-legend saya idolakan. Seperti almarhum Ayahanda Haji John Terala, Pak Anang Sahrani itu sebagai guru pribadi ulun juga. Ini pakai ulun gak apa lah. Kenapa? Kita mix. Inggi pun. Terlalu baku bener saya. Pakai gua. Jangan. Terus juga ada ayahanda dari Said Jola, Haji Jumairi, almarhum. Nah juga beliau juga salah satu guru bagi ulun pribadi. Kalau nggak salah Said Jolanya juga pernah tampil beberapa kali ya. Betul. Untuk Madihin. Oke. Jadi emang sangat mendukung banget lah gitu sebagai akhirnya pernah nggak Dil? Karena aku tadi bilang kenapa akhirnya Fadil memilih Madihin nih sebagai seni yang Fadil pilih di saat mungkin teman-temannya Fadil tuh milih yang lain gitu untuk jadi hobi dan hal-hal lainnya. Pernah nggak
aku nggak bahas ini cemooh sih, cuman kayak pernah nggak ditanyain kayak kenapa dia milih Madihin, tapi dari lingkungan yang kayak teman-teman lah gitu, circle-nya Fadil atau apa atau gitu. ada yang lama gak jumpa, oh masih Madihin kah? Iya betul. Nah, Pertanyaan sangat menarik. Jadi asik banget. asik kenapa sih kita insecure dong, dia nggak takut so asik padahal enggak tahu. Iya. Soalnya di podcast aku kayak gitu. Enggak lanjut. Jadi memang udah masih Madihin nggak Dil? Masih karena sampai kapanpun kayaknya Madihin selalu ulun lestarikan sampai kapanpun. Betul. Dan kenapa ulun milih Madihin? Nah karena di era sekarang revolusi industri banyak anak muda itu tidak tertarik dengan kesenian budaya kita. Padahal kesenian budaya kita itu tidak kuno lah. Karena Gen Z sekarang apaan kuno, nggak gaul kan seperti itu ya. Sebenarnya kita bisa kemas kesenian budaya itu dengan kreasi kita. Mix ya, di-mix. Jadi budayanya di-mix sama era sekarang tuh gimana? Era sekarang, bagaimana caranya kita bisa melestarikan kesenian kita dengan cara kita pribadi, dengan cara masing-masing lah. Makanya beberapa kali aku nonton Fadil beatbox ya, juga sama teman-teman. Nah ini Madihin, yang mau muda. kita kan udah mantik nih kalau misalkan apa sih kenapa Fadil milih Madihin gitu maksudnya. Untuk jadi kesenian yang dilestarikan bahkan sampai hari ini 9 tahun ya lebih lah mungkin nanti sampai ke depannya lagi. Amin. Gitu ya. Iya, bahkan sebelum menjadi penghidupan kan itu sebelumnya lagi kan. Iya, jadi benar-benar dia memang benar-benar hobi yang ya kata orang mungkin hobi yang dibayar ya. Betul. Ini kan gitu. Seperti kayaknya kakak juga gitu kan. Iya, amin gitu. Cuman maksudnya Fadil ini benar-benar karena ini budaya ya dia. Maksudnya nggak semua orang menggeluti hal ini gitu. Ternyata alhamdulillah rezeki yang didatangkan buat Fadil ini benar-benar dari hobi gitu ya Do ya. Nah, tadi aku mau nanya, akhirnya kan kalau misalkan Fadil sebagai generasi Z memilih ini, gimana sih Fadil mengelola yang Fadil bilang tadi bahwa sebenarnya budaya ini bisa di-mix loh dengan era sekarang. Karena kita tahu ya Do banyak banget panggung-panggungnya Fadil nih yang dia bikin jadi nggak Madihin banget gitu. Iya, kayak beda. Entertain ya, hiburan iya, betul. juga. Oke, sebelumnya itu apa ya? Kenapa Mikir mulai dari mana? Gimana mau mikir, punya otak juga enggak. Canda guys. Nah jadi kenapa bisa Madihin kami mix seperti itu? Yang pastinya saya bisa bertemu dengan sahabat saya. Boleh saya sebut? Boleh. Namanya Kak Sahril. Di belakang layar guys. Di belakang layar sedang memantau. Saya banyak terima kasih dengan beliau. Oke. 25%. Iya. Bagus ya. Pokoknya beliau adalah guru saya, teman dan juga mentor. Pokoknya the best lah. Dan di sanalah kami mencoba untuk kreasi Madihin ini supaya lebih tertarik. Dan kami maunya Madihin itu bisa ditampilkan di mana aja Kak. Gak cuma acara formal, acara wedding. Kami maunya Madihin itu ditampilkan kayak acara konser, acara-acara muda yang banyak gitu loh, seperti konser dan lain-lain lah seperti itu. Betul. Karena selama ini kesannya cuma di tempat-tempat kayak gitu ya. Dan memang kan kebetulan beberapa waktu belakangan kami sering ngisi acara konser dengan menampilkan kesenian Madihin. Betul. Kemarin terakhir di Balangan, terus di Kalteng juga, di Palangkaraya dan di lain-lain. Bener-bener kemana-mana orang ini. Mana ya? Tapi ini menjadi jendela juga buat Fadil nanti bakal pasti belum puas sampai di sini kan, nanti bakal menjadi apa lagi. Dan Fadil jangan nyerang ke kita banget nih, yang nonton pengen melihat muka gantengnya Fadil. Enggak, terserah aja, cuman jangan nyerang. Kameranya itu yang di HP itu. Intinya itu. Iya. Enggak, santai aja maksudnya santai aja gitu, jangan terlalu nyerong. Sebenarnya kalau boleh jujur guys, pegel karena saya juga sama bentar aja. Biasanya pakai stand mic kan. Itu sih siaran radio beda ya. Oke. Ya kan biasanya tampil Madihin juga pakai stand mic ya. Disediakan mic ya. Merasa mau nyanyi. Oke, back to the topic ya. Oke, kembali ke laptop. Oke, sampai mana tadi? Yakin masih narasumbernya saya? Yakin. Perkembangannya nanti bakal gimana yang kamu lihat untuk Madihin sementara? Ini kan udah di macam-macaman gitu, dalam artian masih dalam ininya ya, kodrat si Madihin itu sendiri. Betul. Akhirnya Fadil kan memacam-macami Madihin ini nih, maksudnya di mix lah, bukan apa yang bisa Fadil lihat lagi ke depannya nanti yang bakal jalan sama si Madihin sendiri gitu? Yang jelas aku pribadi Kak,
pengennya juga bahwa kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini juga bisa mempunyai daya tarik ke seni budayanya. Kita lihat Bali, Yogyakarta kan kental dengan seni budayanya. Yes. Nah, kenapa Banjarmasin atau Kalimantan Selatan tidak bisa seperti itu? Harusnya bisa. Apalagi kesenian kita di Kalsel ini banyak, Bang. Betul kan? Selain Madihin. Sastra lisan di Kalimantan Selatan juga banyak. Ada Mamanda, Balamut. Terus apa lagi? Bakisa, Mahalabiyun, banyak. Kenapa ada bisa kita explore juga di nasional seperti itu? Walaupun memang sudah banyak yang tahu, tapi kenapa tidak kita jadikan kota kita ini kota budaya yang seperti di Jogja atau di Bali? Bukan itu. hanya tahu, tapi orang-orang memang benar nungguin, benar-benar emang menyaksikan. Dan kalau kita sadar kalau kita ke Bali, datang Bali. intinya suah ke Bali kan? Intinya kayak itu aja di sana orang kan budayanya kan kental, masih make. Iya. Sehari-hari pun bahkan masih budaya. Pakai udang yang di kepala ya. Orang bukan Bali pun mereka pakai itu. Malah kepengen kayak di Jogja orang pakai blangkon sepertinya itu loh. Nah, makanya saya juga ingin harapan saya sebagai pemuda Kalimantan Selatan juga seperti itu. Kenapa anak mudanya nggak pakai laung, harusnya pakai laung juga lah. Betul. Nggak tahu ya ini terlalu berharap lebih atau gimana. Cuman itu harapan saya pribadi seperti itu. Pas banget loh dia nutup sendiri ya. Iya, padahal kita baru mau nanya harapannya, dia berharap-harap ya. Tapi benar setuju. Ya, ini pastinya jadi untuk jendela buat teman-teman juga yang nonton, mungkin ngelihat Fadil kok bisa seperti ini. Malah kayak kebudayaan Kigi ini yang bisa ngebawa kita bukan cuma nasional ya Dil ya, tapi juga internasional. Yang ngebawa nama harum Indonesia itu kebanyakan malah kebudayaannya. Betul. Dan aku salut, maksudnya Fadil tetap bertahan dengan konsistensi, karena nggak mudah ya Dok, nggak harus Fadil sih, siapapun orangnya. Kalau denger dia cerita tadi ya kayak yang masih atau orang cerita apa sih? Kemana orangnya sana sini kayak melihat Instagram Fadil tuh tiba-tiba kesini lagi. Wah, tapi followers masih sedikit loh. Masih banyak. Yang jelas tuh nggak harus followersnya, tapi orang-orang lihat eksistensi Fadil di mana-mana lewat berita. Dia masuk plot berita aja udah di mana-mana biasanya. Dan kalau nggak salah yang mendekati ini udah masuk nominasi apa Dil? Nominasi seniman tradisional. Nah, nanti akan ditampilkan di salah satu swasta. TV nasional ya. Iya. Nasional. TV swasta. Ya betul. Ya begitulah intinya ya. Intinya tingkatannya nasional gitu. Saingannya berarti teman-teman di daerah lain kan? Betul. Ada beberapa dan 5 nominasi aja terpilih di seluruh Indonesia. Salah satunya Kalimantan 5 aja guys. Wah, keren. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk RRI selalu support kami. Karena perjalanan awal kami memang di RRI kan. Iya kah? Betul sekali. Tapi kita juga makasih loh sama Fadil dan teman-teman karena selalu bersamai acara-acara kita. Betul banget. Gimik-gimik yang dihadirkan di sini gitu selalu ada Fadil ya. Iya, dan emang gimik ya. dan kita tuh emang bukan hanya maksudnya narasumber dan penyiar aja, tapi emang teman juga gitu. Jadi enak aja ngobrol dan support terus ya Dok, gimana saya pun. Saya beliau berdua loh guys. Waduh. Jadi penyiar terbaik, announcer terbaik loh. Saya juga fansnya Pak Anasara nih. Bagus. Saya suka seperti ini. Oke deh, pokoknya intinya kita support Fadil terus ya Dok, apapun ya. Dan kita juga support teman-teman muda lainnya yang pengen kayak Fadil dan tidak telat untuk memulai dari hari ini gitu ya Dil, untuk jadi Fadil dan tim Fadil, ataupun nggak harus Madihin ya guys, tapi apapun yang Fadil pilih, maksudnya kesenian apapun bisa jadi pilihan kalian juga. Dan teman-teman yang lain ya. Ini udah akhir ya? Iya. Boleh nggak satu statement? Boleh. Closing statement. Closing statement untuk teman-teman. Saya punya kata-kata. Apa tuh? If you want something, you must give something. Jika ingin sesuatu maka harus berikan sesuatu. Ini dia dari Kak Dil ya. Edo pamit. Arini pamit. Fadil pamit. Sampai ketemu lagi di RCast berikutnya. RRI Podcast. Bye.